Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan materi rangkuman yang telah kami buat dalam sebuah judul, yaitu visi, misi, dan nilai dasar sebagai landasan perubahan di Madrasah Aliyah Al-Ittihadiyah Mamiyah di Kota Medan. Teman-teman semuanya, pertama, perlu saya sampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini berdampak langsung pada satuan pendidikan, termasuk sekolah menengah berbasis keagamaan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menuntut akan peningkatan pencapaian akademik saja, tetapi juga menuntut akan tata kelola sekolah, standar mutu, serta kualitas layanan pendidikan. Salah satu kebijakan utama adalah Merdeka Belajar, yang menekankan pembelajaran fleksibel, kontekstual, dan bagaimana berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Artinya, sekolah tidak lagi cukup hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus menciptakan proses belajar yang aktif dan bermakna. Kondisi ini tentu menuntut kesiapan pendidik, perencanaan pembelajaran yang matang, serta sistem sekolah yang mendukung. Selain itu, sekolah juga wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang mencakup 8 standar sebagai tolak ukur mutu pendidikan. Dalam konteks ini, akreditas sekolah menjadi indikator penting dalam kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Al-Ittihadiyah Mamiyah Kota Medan ini saat ini berada pada status akreditas B. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi standar dasar, namun masih memiliki ruangan peningkatan mutu yang cukup besar. Tidak hanya ini, pemerintah juga meluncurkan program-program yang terbaru seperti program makan bergizi gratis yang pelaksanaannya itu melibatkan sekolah secara langsung dan menuntut kesiapan manajemen serta koordinasi yang baik. Daripada hal itu, tentu saja sekolah memiliki tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan hasil pengamatan selama ini, kami melihat dalam observasi awal ada beberapa tantangan yang terjadi dalam pengimplementasian standar mutu ini. Di antaranya yaitu banyaknya kebijakan nasional yang harus diimplementasikan secara bersamaan, seperti program MMKM, SNM, SNP, akreditas lagi, serta MBG yang sekarang ini sedang berjalan. Yang kedua yaitu kesiapan pendidik dan tenaga pendidik yang belum merata, sehingga pemahaman terhadap kebijakan pendidikan terbaru masih berbeda-beda, serta yaitu keterbatasan sistem pengolahan dan dokumentasi sekolah yang dapat menghambat proses evaluasi dan pemenuhan standar. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, berdasarkan tantangan tersebut, sekolah sangat membutuhkan perubahan yang terarah dan terencana. Sekolah memerlukan rencana strategis sebagai pedoman agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara terintegritas dan tidak berjalan sendiri. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, penetapan tujuan strategis. Di sini kelompok kami mengambil lembaga pendidikan Islam Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Mamiyah Medan. Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Mamiyah Medan merupakan madrasah aliyah swasta yang berada di Jalan Bromo nomor 25, Kecamatan Medan Area. Madrasah ini berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Mamiyah Al-Ittihadiyah dan telah berdiri sejak lama sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen mencetak peserta didik berakhlak dan berpengetahuan. Saat ini madrasah memiliki status akreditasi B, didukung oleh tenaga pendidik dengan kualifikasi S1 hingga S3, serta memiliki lingkungan sekolah yang cukup luas, nyaman, dan strategis. Selain kegiatan akademik, madrasah juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan dan pengembangan minat bakat sebagai upaya mendukung pembentukan karakter dan potensi peserta didik. Nah, baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kondisi Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Mamiyah Medan serta arah tujuan yang ingin dicapai sekolah ke depannya. Nah, dari sisi internal, sekolah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pemahaman guru dan tenaga kependidikan terhadap kebijakan pendidikan nasional itu belum merata. Masih ada yang menjalankan kebijakan dengan pola lama karena kurangnya pendampingan dan informasi. Nah, selain itu, sistem administrasi dan dokumentasi sekolah sebenarnya sudah ada, tetapi belum rapi dan terintegritas dengan baik, sehingga berpengaruh pada pengelolaan sekolah dan akreditasi.
Sedangkan dari sisi eksternal, sekolah harus menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan nasional seperti Merdeka Belajar, Standar Nasional Pendidikan, akreditasi, dan program makanan bergizi gratis atau yang biasa kita sebut dengan MBG. Selain itu, masyarakat juga semakin menuntut sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, kebijakan dan program pemerintah ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi sekolah untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan mutu secara bertahap. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, sekolah menetapkan tujuan strategis, yaitu meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan terhadap kebijakan pendidikan nasional, memperbaiki pemenuhan standar pendidikan, menata administrasi sekolah agar lebih tertib, serta meningkatkan kesiapan sekolah dalam menjalankan program-program nasional secara terkoordinasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kondisi Madrasah Al-Ittihadiyah Mamiyai Al-Ittihadiyah Medan melalui analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan memiliki identitas sebagai sekolah Islam yang sudah dikenal di masyarakat. Guru dan tenaga kependidikan juga menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas pendidikan. Selain itu, sekolah sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan kebijakan pemerintah, sehingga tidak sepenuhnya asing dengan perubahan kebijakan pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pemahaman terhadap kebijakan pendidikan nasional belum merata di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Sistem administrasi dan dokumentasi sekolah masih belum tertata dengan baik, terutama terkait SNP dan akreditasi. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah masih memiliki keterbatasan untuk sepenuhnya memenuhi standar nasional pendidikan. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang. Adanya kebijakan pendidikan nasional seperti Merdeka Belajar, Standar Nasional Pendidikan, dan program MBG bisa dijadikan pedoman untuk meningkatkan mutu sekolah. Dukungan dari yayasan dan masyarakat juga menjadi peluang besar bagi sekolah untuk terus berkembang dan memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Perubahan kebijakan pendidikan yang cepat dan terus berkembang bisa menjadi tantangan jika sekolah tidak siap untuk mengikutinya. Selain itu, tuntutan standar pendidikan yang semakin tinggi serta keterbatasan sumber daya sekolah dapat menghambat proses penyesuaian kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang perumusan strategi. Materi yang pertama yaitu arah kebijakan strategi. Arah kebijakan strategis di Mas Al-Ittihadiyah Mamiyai Medan disusun sebagai pedoman umum dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional dengan kondisi nyata di sekolah. Arah kebijakan ini bertujuan agar setiap langkah perubahan tetap terarah, saling mendukung, dan sesuai dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Fokus utama kebijakan diarahkan pada penguatan kesiapan internal sekolah, baik pendidik, tenaga kependidikan, maupun sistem pengelolaan sekolah. Penyesuaian kebijakan dilakukan secara bertahap dan realistis dengan mempertimbangkan kemampuan sekolah, sumber daya yang tersedia, serta kondisi peserta didik dan lingkungan sekitar. Standar nasional pendidikan dijadikan acuan utama dalam menentukan arah perubahan. Pemenuhan standar nasional pendidikan dipandang sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus mendukung peningkatan mutu dan akreditasi sekolah. Adapun materi yang berikutnya yaitu strategi utama lembaga. Strategi utama lembaga dirumuskan berdasarkan analisis lingkungan internal, eksternal, dan analisis SWOT, sehingga strategi yang disusun sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah. Strategi tersebut meliputi penguatan tata kelola dan sistem pengelolaan sekolah, peningkatan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan, penyesuaian kurikulum dan proses pembelajaran, pemenuhan standar nasional pendidikan secara bertahap, penguatan sistem evaluasi dan monitoring, serta penyesuaian pelaksanaan program nasional di tingkat sekolah. Materi yang berikutnya yaitu prioritas strategis. Prioritas strategis ditetapkan agar sekolah tidak menjalankan seluruh strategi secara bersamaan. Prioritas pertama difokuskan pada penataan sistem pengelolaan dan administrasi sekolah sebagai fondasi utama. Prioritas berikutnya adalah peningkatan pemahaman pendidik dan tenaga pendidikan terhadap kebijakan nasional. Setelah itu, sekolah memprioritaskan pemenuhan standar nasional pendidikan secara bertahap, penyesuaian proses pembelajaran dan penilaian,
serta penguatan pelaksanaan program nasional seperti makan bergizi gratis agar tetap berjalan tertib dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Adapun materi yang terakhir yaitu tentang keterkaitan strategi dengan visi dan tujuan sekolah. Seluruh strategi yang dirumuskan memiliki keterkaitan langsung dengan visi sekolah sebagai madrasah yang tertata, adaptif, dan bermutu. Strategi penguatan tata kelola mencerminkan visi yang tertata, peningkatan kesiapan sumber daya manusia mencerminkan visi yang adaptif, dan pemenuhan standar nasional pendidikan serta peningkatan kualitas pembelajaran mencerminkan visi yang bermutu. Selain itu, strategi juga mendukung pencapaian tujuan strategis sekolah, seperti meningkatnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan, tertatanya sistem administrasi dan dokumentasi, meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan, serta kesiapan sekolah dalam mendukung program nasional. Sekian materi saya ucapkan terima kasih. Saya Afik Faiza di sini akan melanjutkan materi yang keempat ataupun bab 4, yaitu mengenai tentang implementasi dan strategi. Nah, dalam bab 4 ini ada 5 subbab. Masuk saja subbab yang pertama, yaitu mengenai program strategis dan program unggulan. Program strategis dan program unggulan dapat disusun sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, program strategis berfungsi sebagai program inti yang wajib dijalankan sekolah untuk mendukung penyusunan kebijakan pendidikan nasional. Sementara program unggulannya dapat menjadi ciri khas lembaga yang memperkuat identitas dan arah program perubahan madrasahnya. Untuk subbab yang kedua, yaitu ada sasaran program. Nah, dalam penetapan sasaran program ini dapat dilakukan agar setiap program strategis dan program unggulan yang dirancang memang benar-benar tepat pada sasarannya dan tidak berjalan secara umum tanpa arah yang jelas. Nah, sasaran program dapat ditentukan berdasarkan peran serta tanggung jawab dan keterkaitan langsung masing-masing pihak terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional di madrasahnya. Dengan penetapan sasaran yang jelas, madrasah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh memastikan bahwa setiap program memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikannya dan pengelolaan sekolahnya. Baik, untuk subbab yang ketiga itu ada mengenai rencana pelaksanaan program. Dalam rencana pelaksanaan program strategis, program madrasah tertib, adapun penataan ulang dokumen administrasi sekolah. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan mengecek kembali seluruh dokumen penting sekolah, seperti dokumen SNP, administrasi kurikulum, serta arsip kegiatan. Untuk yang kedua itu ada program Gursiap. Nah, sosialisasi internal kebijakan kependidikan nasional. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi tentang MBKM, SNP, dan akreditasi kepala guru serta tenaga kependidikan, agar mereka dapat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan dari sekolah. C. Program kurikulum Merdeka Aksi. Nah, dalam penyesuaian dokumen kurikulum sesuai Merdeka Belajar, kegiatan ini dilakukan dengan meninjau dan menyesuaikan dokumen kurikulum agar selaras sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar dan kebijakan nasional yang telah berlaku. Ada program SNP bertahap. Nah, pemetaan kondisi 8 standar nasional pendidikan, sekolah mengidentifikasi kondisi aktual setiap standar untuk dapat mengetahui bagian mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu diperbaiki ataupun dievaluasi. Yang kelima ada program Madrasah Peduli Gizi. Nah, penataan peserta didik dalam menerima makanan bergizi gratis, sekolah mendata peserta didik agar pelaksanaan program MBG tepat sasaran dan dilaksanakan dengan tertib. Yang kedua ada perencanaan pelaksanaan program unggulan. Jadi yang pertama itu harus koordinasi lintas program. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan arah pelaksanaan seluruh program agar dapat berjalan selaras dan tidak saling tumpang tindih. Adapun subbab keempat yaitu tentang pelaksanaan timeline waktu program. Nah, timeline pelaksanaan waktu program ini dapat disusun untuk memberi gambaran sewaktu pelaksanaan
setiap program strategis dan program unggulan secara bertahap. Nah, dengan adanya timeline ini, madrasah dapat mengatur fokus kerja agar program tidak berjalan bersamaan secara berlebihan dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan serta prioritas yang telah ditetapkan. Subbab kelima yaitu pembagian peran serta tanggung jawab. Nah, dalam pembagian peran dan tanggung jawab ini disusun juga berdasarkan kegiatan pada masing-masing program agar dapat pelaksanaan program berjalan dengan jelas, terarah, dan terstruktur agar tidak saling tumpang tindih. Dalam pembagian ini, setiap pihak mengetahui perannya secara konkret dalam setiap kegiatan yang dijalankan pada program sekolahnya. Baik, itu saja 5 subbab yang bisa saya sampaikan dari bab 4 yaitu tentang implementasi strategi. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yaitu 75% administrasi dan dokumen sekolah tersusun rapi dan sesuai standar nasional pendidikan dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, 80% pendidik dan tenaga kependidikan memahami dan mampu menerapkan kebijakan pendidikan nasional seperti Merdeka Belajar, Standar Nasional Pendidikan, dan akreditasi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, 70% perangkat pembelajaran guru telah menyesuaikan prinsip Merdeka Belajar dan indikator akreditasi madrasah. Yang keempat, terjadi peningkatan pemenuhan minimal 5 dari 8 standar nasional pendidikan dalam waktu 2 tahun. Yang kelima, pelaksanaan program makanan bergizi gratis berjalan tertib dan sesuai jadwal tanpa mengganggu proses pembelajaran. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada mekanisme monitoring. Ada beberapa mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain yang pertama, pemantauan langsung oleh pimpinan madrasah. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi internal secara berkala. Yang ketiga, pengecekan administrasi dan dokumen pendukung. Yang keempat, observasi kegiatan secara langsung di lapangan. Dan yang kelima, pencatatan perkembangan dan kendala program. Selanjutnya ada mekanisme evaluasi. Ada beberapa mekanisme evaluasi yang diterapkan, antara lain yang pertama, meninjau kembali capaian program berdasarkan indikator keberhasilan. Yang kedua, membahas hasil evaluasi secara terbuka dalam forum internal. Yang ketiga, mengumpulkan masukan dari pelaksana di lapangan. Yang keempat, menilai dampak program terhadap kebiasaan kerja dan pembelajaran. Dan yang kelima, mencatat kendala dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Selanjutnya ada tindak lanjut dan penyesuaian strategi. Ada beberapa bentuk tindak lanjut yang dilakukan. Yang pertama itu mempertahankan program yang sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, menyempurnakan program yang masih memiliki kendala. Yang ketiga, menyesuaikan strategi dengan kondisi dan kemampuan madrasah. Yang keempat, menguatkan kerjasama dan komunikasi internal. Dan yang kelima, membangun kebiasaan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Teman-teman semuanya, dari pemaparan materi-materi yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman kami, di sini sebagai penutup bahwa dapat disimpulkan di Madrasah Aliyah Al-Ittihadiyah Mamiyah Medan sekarang ini berada pada posisi yang menuntut adanya penyesuaian yang serius, yang terencana, dan berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan nasional seperti Merdeka Belajar, Standar Nasional Pendidikan, akreditasi, serta program makan bergizi gratis. Perubahan kebijakan tersebut tidak dapat dihadapi secara parsial ataupun reaktif. Oleh karena itu, melalui penyesuaian rencana strategis ini, madrasah memilih arah perubahan yang lebih jelas dan terukur dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tata kelola sekolah. Oleh karena itu, dari hasil pengamatan selama ini bahwa menunjukkan bahwa madrasah memiliki potensi yang baik, namun potensi tersebut perlu diperkuat melalui penataan sistem pengelolaan, peningkatan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan budaya kerja yang adaptif. Rencana strategis ini dirancang agar tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pedoman kerja dalam mengolah perubahan kebijakan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan, madrasah diharapkan mampu bertransformasi secara terarah menuju lembaga pendidikan yang lebih
tertata, adaptif, dan bermutu. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.